Halo semuanya, kenalin aku Betty Hadidiana dari Ilmu Ekonomi 2022 dan hari ini akan membahas soal UAS Ekonomi Moneter tahun 2023-2024 yang genap. Oke, sebelum ke soal mungkin kayak aku ada some tips yang bisa kalian persiapkan untuk nanti UAS Ekonomi Moneter. Jadi for overview-nya, ekonomi moneter tuh pasti ada tiga hal ya, teori, hitungan, sama kurva. Nah, banyak banget teorinya, jujur, even kayak the second and the third, yang hitungan sama kurva pun butuh teori ini. Jadi emang kalian, I really suggest all of you guys untuk punya rangkuman sendiri, kayak buat aja yang emang bisa kalian pahami gitu, dan compile dari kisi-kisi. Biasanya sih dikasih kisi-kisi gitu per kelas. Nah, kalian compile dari semua kelas, terus kalian bikin rangkuman gitu. Nah, uh, mungkin kalian juga bisa kerjasama kayak sama teman kalian yang bagian, biar cepet yang bagian mana gitu kan. Nah, setelah itu, dan teorinya tuh banyak kan, biasanya kayak ada 4 soal, dan itu teorinya banyak, paling hitungan 1 sampai 2 points, and then tetap ada teori lagi untuk dijelasin gitu. Terus kurva kurva juga 1 sampai 2 gitu, dan kurva ini pun butuh teori gitu, kayak most of the time ADHS itu ada, jadi kayak kalian harus tahu apa, misalnya kayak monetary policy ini akan berdampak pada apa, menggeser apa gitu. Jadi itu adalah apa ya, kayak benchmark atau fondasi, fundamental fundamental things yang harus kalian bisa pahamin gitu. Oke, itu aja. Nah, kita langsung ke soalnya. Jadi untuk yang pertama itu tentang bank sentral dan proses penciptaan uang. Oke, yang A, secara historis kehadiran bank sentral di awal perkembangan menuai pro dan kontra di antara ahli ekonomi hingga akhirnya menjadi bentuk bank sentral yang kini diasosiasikan sebagai otoritas moneter. Berikan penjelasan alasan para pendukung dan penentang dibentuknya bank sentral. Oke, berarti kita harus jabarin kayak point of view dari ekonom yang pro dan juga yang kontra. Nah, apa aja sih alasan yang pro? Jadi pertama itu adalah menghindari inflationary bias. Jadi kalau kita tahu bahwa um, apa ya, kebijakan-kebijakan moneter itu tidak jauh dari sudut politik gitu. Nah, jadi si politik-politik ini atau politisi itu cenderung mendorong kebijakan moneter ekspansif untuk menaikkan output di jangka pendek, terutama ketika pemilu. Nah, jadi kayak Y-nya akhirnya itu naik gitu kan. Terus abis itu R-nya itu bisa turun. Nah, tapi setelah pemilu, kebijakan ini tuh dibalik atau kontraktif, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi gitu. Jadi untuk menghindari itu, jadi akhirnya ekonom ini setuju kalau misalnya bank sentral itu harus bersifat independen. Nah, yang kedua adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap politisi gitu. Mungkin kita juga lihat kayak sekarang banyak demo dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh dulu pun juga seperti itu. Jadi banyaklah pokoknya unsur-unsur politik dalam apa, monetary gitu. Jadi akhirnya publik itu juga nggak percaya akan pejabat-pejabat itu gitu. Nah, akhirnya ya udah, ekonom itu setuju kalau misalnya daripada nanti ada self interest atau motif politik di situ, ya udah bank sentral itu harus independen. Terus yang ketiga adalah menghindari kritik publik. Nah, sebenarnya ini related ya, poin 2 dan 3, karena nggak percaya akhirnya pasti nanti ketika bank sentral tidak independen, akhirnya publik akan banyak mengkritik gitu. Misalnya mengeluarkan suatu kebijakan, terus akhirnya kayak, oh ini pasti karena ada kubu ini nih, ada kubu politik ini yang include di apa policy ini gitu. Jadi akhirnya untuk menghindari kritik publik itu, bank sentral diberi independensi gitu. Oke, nah tapi beside of the pro sides gitu ya, ada yang kontra juga. Jadi pertama, yang kontra itu para ekonom ini berpendapat bahwa bank sentral tuh perlu untuk tetap berkoordinasi dari segi fiskal dan monetary policy. Jadi tetap harus ada kerjasama dari pemerintah lain gitu. Jadi nggak bisa bank sentral itu independen bergerak sendiri. Nah, yang kedua adalah tekanan politik. Jadi karena tadi dalam suatu pemerintahan tuh banyak kubu politik, jadi pastinya ada tekanan sana sini yang
akhirnya mereka takut gitu ketika bank sentral itu independen, mereka nggak bisa lagi untuk mengatur negara itu gitu. Jadi akhirnya mereka nggak setuju kalau bank sentral ini independen. Gitu. Yang terakhir adalah risiko penyalahgunaan. Jadi takutnya bank sentral ini independen dan menyalahgunakan status independensi mereka itu kayak gitu. Oke? Okay? Dan ini sebenarnya kalian nanti misalnya kayak gini, kalian tulis um, jangan poin sih, cuman ini intinya ini keyword-keyword yang harus muncul di kalimat kalian gitu. Jadi kayak kenapa sih pro gitu, berarti jelasin aja ketiga hal ini gitu, dan juga ketiga hal ini juga gitu. Jadiin kayak misalnya paragraf juga boleh, atau ini lebih dijelasin kayak kenapanya tadi gitu. Oke, nah terus abis itu ke yang B. Intinya kalau misalnya kan udah mention keywordnya itu harusnya bisa lebih bener gitu, atau ya poinnya udah pas bisa mendekati 5 poin itu gitu. Kalau udah banyak keyword tadi dari pro ataupun kontra yang muncul. Nah, terus yang B, jelaskan latar belakang mengapa bank sentral bersifat independen. Apakah independensi bank sentral merupakan keharusan bagi sebuah bank sentral? Berikan penjelasan jawaban Anda. Oke. Jadi bank sentral itu, independensinya bank sentral itu muncul terhadap, sebenarnya ini berkaitan juga sama A dan B gitu. Ketika ini pun sebenarnya kalian bisa ngelogika juga ya, karena kan kita udah tahu bank sentral itu independen dari mata kuliah sebelumnya. Jadi sebenarnya kalian bisa tetap untuk ngejawabnya harusnya. Nah, independensi bank sentral itu muncul dari respon terhadap pengalaman historis dari ya pengalaman historis sebuah negara. Jadi dalam kurang lebih 4 dekade terakhir itu membuktikan, jadi baik empiris ataupun teoritis, menunjukkan bahwa semakin independen bank sentral itu semakin efektif kebijakan moneternya gitu. Jadi akhirnya hal tersebutlah yang melatar belakangi bahwa salah satunya melatar belakangi bahwa bank sentral itu harus bersifat independen gitu. Jadi adanya tekanan politik ya secara historis pasti akan terus ada tekanan politik. Nah akhirnya monetary policy itu nggak sehat. Kenapa ya? Karena banyak kubu di situ ya, banyak yang mempengaruhi kebijakan moneter. Nah contohnya adalah pencetakan uang. Misal kayak ada kebutuhan anggaran gitu. Kalau misalnya bank sentral itu nggak independen, dia cenderung misal berkubu pada siapa gitu. Nah, itu butuh anggaran lebih, akhirnya memerintah bank sentral untuk mencetak uang yang lebih, akhirnya kan jadi inflasi. Nah, itu salah satunya kenapa tekanan politik itu membuat monetary policy itu nggak sehat kayak gitu. Nah, terus apakah si bank sentral ini harus independen? Jawabannya iya. Jadi bank sentral itu harus bersifat independen, namun tidak mutlak. Tapi maksudnya tuh tetap harus ada koordinasi juga dengan pemerintah. Tapi dia tetap bersifat independen, baik dari goal independence ataupun instrumen independence. Jadi ada dua yang independen dari bank sentral, yaitu goal sama instrumen. Jadi kalau goal independence itu berarti bank sentral itu nggak ada intervensi politik pemerintah ataupun institusi manapun gitu yang mempengaruhi tujuan kebijakan moneternya. Nah kalau instrumen independen itu berarti bank sentral itu secara bebas mengimplementasikan instrumen-instrumen kebijakan yang telah mereka buat gitu. Nah, kalau misalnya independensi ini tuh bisa terwujud, maka bank sentral itu bisa mewujudkan stabilitas harga, terus menjaga kepercayaan publik, dan pastinya kredibilitas dan konsistensi mereka juga akan baik gitu, karena ya tadi, karena mereka benar-benar nggak ada intervensi dari politik ataupun pemerintahan gitu. Oke, nah terus sekarang yang C. Nah, yang C ini yang hitungan. Jadi di paket soal ini tuh yang hitungan cuma ini, lainnya teori, terus abis itu kurva gitu. Even kurvanya tuh cuma di 1 poin soal juga. Cuman memang kurvanya lumayan ini lumayan banyak gitu di satu poin itu gitu. Oke, jadi yang C ini bank sentral menghitung uang beredar dengan mengetahui beberapa komponen yang dapat diukur. Di antaranya penggada uang,
atau money multiplier. Terus abis itu bank sentral mendefinisikan uang beredar M sebagai currency, C ditambah uang giral D. Ini bahkan kayak rumusnya itu udah di state di soal gitu. Nah, jika pada beberapa waktu lamanya beberapa indikator ini tetap, rasio required reserve terhadap uang giral D, C rasio currency terhadap deposit, E rasio excess reserve, IR terhadap deposito, D, tentukan jumlah uang beredar M jika diketahui tabel berikut. Nah, ini berarti yang diketahui udah beberapa dari beberapa variabelnya. Terus kita pertama harus menjawab hitunglah jumlah monetary base atau MB, angka pengganda uang atau money multiplier, dan jumlah uang beredar. Berarti yang C1 itu ada 3 hal yang harus kita hitung. Oke. Pertama, yang monetary base atau MB itu bisa kita hitung dengan menjumlahkan currency C ditambah reserve in banking system atau R. Nah, currency-nya kan udah di state di soal ya. Currency-nya itu 75 triliun, berarti udah langsung 75 triliun. Nah, reserve in banking system ini kita bisa hitung dengan nambahin required reserve atau RR-nya, terus ditambah ER, excess reserve. Nah, caranya berarti ini CRR ini 5%. 5% ini kita kaliin sama depositnya 250 triliun. Itu untuk required reserve. Terus untuk excess reserve-nya itu kita kaliin si ini 8% dikali sama depositnya 850 triliun. Setelah itu kita kali hasilnya 12,5 triliun, ini juga kita kali hasilnya 20 triliun. Jadi 75 triliun ditambah 12,5 triliun ditambah 20 triliun jadinya 107,5 triliun. Itu untuk monetary base-nya. Nah, selanjutnya kita hitung money multiplier atau MM. Rumusnya adalah 1, terus kita tambah sama C-nya, ini rasio currency-nya, 1 ditambah C kecil itu ditambah sama RR ditambah E ditambah C. Nah, ini kan udah diketahui semua ya. Ini C, ini E, terus ini RR. Berarti tinggal masukin aja. 1 ditambah 8% per 5% ditambah 8% tambah 8%. Jadinya 1,08 per 0,21 jadi 5,14. Gitu. Nah, terus untuk money supply-nya atau jumlah uang yang beredar itu berarti money multiplier ini 5,14 dikali sama monetary base yaitu 107,5. Jadi 5,14 dikali 107,5 triliun jadinya 552,55 triliun. Tuh. Itu untuk poin C1 gitu. Nah, terus untuk poin C2, misalkan Bank Indonesia menaikkan rasio GWM-nya, giro wajib minimumnya, nah menjadi 6%. Berapa angka pengganda uang? Berarti kita harus nyari money multiplier, terus jelaskan bagaimana dampaknya terhadap uang beredar, money supply, dan perekonomian secara umum. Oke, jadi money multiplier-nya pasti berubah karena tadi RR-nya ini jadi 0,06. Jadi satu, yang lainnya tetap sama, jadi 1 ditambah 0,08 per 0,06 ditambah 0,08 tambah 0,08. Jadinya 1,08 per 0,22 jadi 4,91. Oke. Nah, bagaimana dengan monetary base-nya? Karena RR-nya ini berubah, pastinya dia juga ada perubahan gitu. Jadi kalau yang ini kan tetap yang IR tetap, yang berubah itu berarti required reserve-nya, kalau currency juga tetap, ini yang dari 5% diganti ke 6% gitu. Jadi 75 triliun ditambah 6% dikali 250 triliun, ditambah 8% kali 250 triliun. Jadi 75 triliun ditambah 15 triliun, ditambah 20 triliun, jadi 110 triliun. Oke. Nah, money supply-nya berarti dari money multiplier ini dikali dengan monetary base-nya. Jadi 4,91 dikali 110 triliun. Jadinya 540,1. Nah, jadi secara, tadi kan juga suruh jelasin perekonomian secara umum ya. Jadi efeknya itu ketika required reserve-nya itu naik, maka monetary base-nya itu akan naik. Jadi kalau monetary base
naik, berarti bank ini tuh lebih banyak nyimpen uang daripada mengedarkan uang gitu. Maka dari itu money multiplier-nya juga turun gitu. Jadi sebagian besar dana tidak bisa dikreditkan. Jadi karena dia lebih banyak saving ya, jadi untuk uh, apa disebarin itu juga pasti akan turun. Jadi kredit itu akan turun gitu. Makanya money supply itu juga akan turun. Tadi kan 552,55, sekarang turun jadi 540,1. Yang berarti ini adalah tight monetary policy gitu. Jadi kalau ada tight monetary policy maka inflasi akan turun, terus slow economic growth. Karena dia apa output yang beredar di masyarakat, jadi masyarakat itu consumingnya juga akan turun gitu kan, jadi makanya dia slow economic growth. Oke, oke sekarang yang D, buatlah proses penciptaan uang pada sistem bank di mana reserve requirement-nya sebesar 5% dan deposit awal adalah 800 triliun. Hitung pula total deposit dan loans seluruh bank. Jelaskan pendapatmu jikalau reserve requirement naik menjadi 6%. Oke. Jadi kita hitung dulu ketika reserve requirement 5%, penciptaan uangnya bagaimana, dan deposit awalnya adalah 800 triliun. Oke. Jadi tadi reserve requirement-nya adalah 5%. Terus initial deposit-nya 800 triliun. Reserve-nya berarti kita kali reserve required-nya 5% dikali 800 triliun ini, jadinya 40 triliun. Ini untuk reserve. Terus untuk excess reserve atau loans-nya itu berarti 95%, itu 100% dikurangi 5% ini, dikali sama initial depositnya yaitu 800 triliun, jadinya adalah 760 triliun. Nah, kita kan disuruh membentuk sistemnya kan. Nah, di sini misal ada dua bank, yaitu bank A sama bank B. Kita bikin account-nya, jadi ini assets, ini liabilities. Nah, reserve-nya tadi 40 triliun. Loans-nya itu 760 triliun. Nah, checkable deposits-nya berarti ini kan, yang total semuanya juga, jadi 800 triliun gitu. Nah, selanjutnya dari si bank A ini gitu, itu oper ke bank B. Jadi loans-nya sebesar tadi 760 triliun ini itu ditaruh ke bank B gitu. Jadi itu sistem perputaran uang kan. Nah, berarti kalian tinggal hitung sama caranya. Reserve-nya berarti deposit 760 triliun ini kan ke Bank B. Berarti Bank B punya depositnya 760 triliun. Berarti reserve-nya itu ya 5%, karena RR-nya kan 5% tetap ya. 5% dikali depositnya yaitu 760 triliun, jadi 38 triliun. Berarti loans-nya 95% dikali 760, atau langsung juga bisa 760 dikurangi 38, jadinya 722 triliun. Gitu. Udah. Nah, terus habis itu kita harus ngitung money multiplier-nya. Nah, money multiplier itu 1 per RR-nya, berarti 1 per 5% atau 0,05, jadinya 20. Nah, kalau total deposits, itu berarti initial deposits dikali dengan money multiplier, berarti 800 triliun dikali sama 20, jadi 16.000 triliun. Terus lanjut total loans itu total deposits dikali 1 min RR. Jadi total depositnya adalah 16.000 triliun dikali 1 min 5% atau 0,05, jadi 16.000 dikali 0,95, jadinya 15.200 triliun. Tuh. Nah, terus kan tadi dikasih case juga kalau misalnya RR-nya tuh naik jadi 6%. Nah, berarti apa yang akan berubah? Pastinya yang akan berubah dari money multiplier, deposit, sama loans-nya itu juga berubah gitu. Jadi money multiplier-nya jadinya 1 per 0,06, jadi 16,67. Terus new total deposits-nya berarti 800 triliun, kan tetap ya initial deposits-nya tetap 800 triliun, dikali sama money multiplier-nya yaitu 16,67, jadinya 13.336 triliun. Nah, terus total loans-nya juga berubah, jadi depositnya dari 13.336 triliun dikali 1 dikurangi 0,06, jadi 13.336 dikali 0,94, jadinya 12.536 triliun. Oke. Nah, itu udah untuk soal yang nomor 1. Nah, sekarang ke soal yang nomor 2.
Oke. Soal nomor 2 ini tentang instrumen kebijakan moneter. Jadi beberapa cara dari monetary policy gitu. Yang A, berikut ini adalah 4 jenis instrumen kebijakan moneter konvensional, yaitu 1, operasi pasar terbuka atau open market operation, 2, bantuan likuiditas atau discount lending, 3, giro wajib minimum atau reserve requirement, 4, bunga simpanan devisa atau interest on reserve. Nah, terus dari keempat instrumen itu, jelaskan bagaimana Bank Sentral melakukan kebijakan moneter dengan menggunakan masing-masing keempat instrumen kebijakan moneter tersebut. Kemudian jelaskan keterkaitannya dengan kerangka kebijakan target inflasi. Oke, berarti intinya kita jelasin caranya, terus abis itu dengan target inflasi itu apa hubungannya gitu. Oke, kita mulai dengan operasi pasar terbuka atau open market operation. Nah, jadi operasi pasar terbuka itu dia dibagi menjadi 2, open market purchase sama open market sales gitu. Nah, ketika open market purchase berarti kan itu dia beli ya. Nah, dari ketika dia beli, maka reserve and monetary base-nya itu akan naik. Nah, terus abis itu money supply-nya juga akan naik. Nah, in the short term-nya interest rate itu akan turun, terus ekonomi activity itu akan naik gitu. Karena kalau interest rate turun kan savingnya orang-orang cenderung nggak nabungin uangnya gitu. Mending jadi uangnya dibuat beli, jadi outputnya naik, makanya ekonomi activity-nya itu akan naik gitu. Nah, terus abis itu open market sales. Kalau kayak gitu, berarti reserve and monetary base itu akan turun. Nah, ketika reserve and monetary base itu turun, maka monetary supply itu akan turun juga gitu. Nah, di short term berarti interest rate itu akan naik, jadi konsumsi dan investasi itu akan turun. Jadi inflasi juga ikut turun gitu. Jadi ininya kalau sales itu dia ketika mau menekan inflasi. Nah, ketika kalau yang purchase itu ketika mau naikin ekonomi gitu. Jadi growth growth ekonomi atau outputnya itu biar lebih naik gitu. Itu purchase berarti. Oke. Nah, dalam inflasi targeting si OMO ini atau open market operation itu merupakan kerangka kebijakan yang menjadi instrumen utama inflation targeting untuk mengerahkan suku bunga jangka pendek agar target inflasi tercapai. Jadi kalau misalnya sesuai ya tadi sebenarnya di open market operation itu bisa langsung bisa direct untuk menekan inflasi gitu. Jadi untuk hubungannya dengan inflation targeting itu bisa kita lihat dari open market sales ini gitu. Jadi karena dia itu bisa untuk menurunkan inflasi sesuai target yang dimau gitu, dituju gitu. Jadi karena kenapa? Karena dia bisa mengarahkan suku bunga gitu. Itu jadi dia langsung berkaitan gitu, direct effect gitu. Nah, selanjutnya ada kedua itu adalah bantuan likuiditas atau discount lending. Nah, discount lending itu adalah pinjaman jangka pendek yang diberikan oleh bank sentral kepada bank komersial melalui discount window atau dia itu jadi bank itu bisa pinjam reserve dari the Fed gitu. Nah, ada 2, jadi ketika suku bunga pinjaman itu tinggi, nah maka bank itu enggan untuk pinjam. Jadi money supply itu ditekan atau turun gitu. Nah, kedua itu ketika suku bunga pinjaman itu rendah, maka bank itu lebih aktif meminjam, jadi money supply itu akan naik gitu. Oke. Terus habis itu ada juga beberapa jenis kredit. Jadi di si discount lending ini, jadi pertama ada primary credit, yaitu kredit yang diperuntukkan untuk bank sehat sesuai kemauan bank tersebut dengan maturities yang maturities-nya itu sangat singkat gitu. Jadi dia jadi di primary credit ini untuk bank sehat, terus dan dia itu bisa disesuaikan sesuai dengan apa yang dimau bank besarannya itu gitu, dan bisa cepat karena
ini maturities time-nya itu lebih singkat gitu. Terus abis itu ada secondary credit, itu kredit yang diberikan kepada bank yang memiliki masalah finansial dan likuiditas gitu. Jadi yang primary itu untuk bank sehat, yang secondary credit itu bank yang kurang sehat, jadi ada masalah finansial dan likuiditasnya. Terus habis itu ada seasonal credit, ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah bank kecil di kawasan liburan dan pertanian yang memiliki pola simpanan musiman. Gitu. Nah, kalau yang ini kan berdasarkan kayak kebutuhan ya, kalau ini tuh berdasarkan musimnya, jadi ada waktu-waktu tertentunya, itu seasonal credit gitu. Oke. Nah, bagaimana hubungannya dengan inflation targeting? Jadi, hubungannya di bantuan likuiditas ini itu bisa mengelola stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung transmisi kebijakan moneter dalam inflation targeting gitu. Jadi by pinjaman itu gitu. Nah, terus yang ketiga ya itu ada GWM atau giro wajib minimum atau reserve requirement. Jadi bank sentral mewajibkan bank menyimpan sebagian dari dana nasabah sebagai cadangan. Terus si GWM ini mempengaruhi money supply dengan membuat money supply multiplier-nya berubah. Jadi GWM itu kan biasanya tadi kita juga lihat kan persen-persennya itu bisa diubah oleh bank sentral tergantung kebutuhan. Nah, ada dua berarti dia bisa menaikkan juga bisa menurunkan kan. Ketika GWM-nya naik, maka kemampuan bank meminjamkan itu akan turun tuh, lebih banyak untuk disimpan daripada dipinjemin gitu. Nah, makanya money supply itu juga turun gitu. Jadi uang yang beredar pun akan turun. Nah, selanjutnya inflasi akan terkendali gitu. Nah, terus giro wajib minimumnya kalau turun berarti kreditnya kan nambah. Nah, maka money supply itu akan naik gitu. Jadi kebalikannya dari tadi. Nah, hubungannya dengan inflation targeting itu juga direct, yaitu bersifat langsung sebagai instrumen yang mengatur uang beredar dan mengendalikan tekanan inflasi. Jadi kalau ini inflasinya itu bisa turun, kalau ini itu inflasinya bisa aja lebih naik gitu dari sebelumnya. Gitu. Terus yang keempat ada bunga simpanan devisa atau interest on reserve. Jadi ini bank sentral memberi bunga atas cadangan yang dipinjam bank yang disimpan bank di bank sentral. Jadi kan bank itu ada banyak tuh. Nah, itu uh, si bank-bank ini tuh nyimpen duit di bank sentral. Nah, itu dikasih bunga sama bank sentral ini gitu. Nah, di situ ada dua jenis bunganya, yaitu ada bunga tinggi dan bunga rendah. Bunga tinggi itu ketika bank simpan cadangannya itu naik, jadi dia menyimpan cadangan di bank sentral itu lebih banyak gitu. Jadi maka yang dikreditkan juga akan pasti turun kan karena lebih banyak disimpannya gitu. Maka money supply itu akan turun atau ditekan. Nah, kalau misalnya bunganya rendah, maka bank itu cenderung menurunkan cadangannya. Jadi akhirnya kreditnya itu akan naik gitu. Dan money supply-nya juga akan naik. Jadi uang yang beredar di masyarakat yang di kredit-kredit itu juga akan naik. Makanya money supply itu akan naik. Nah, inflasi jadi naik gitu. Nah, di sini hubungannya dengan inflation targeting, dia itu memperkuat kontrol bank sentral terhadap suku bunga pasar dan menjaga stabilitas inflation targeting gitu. Jadi overall itu semuanya mempunyai hubungan dengan target inflasi. Jadi pasti nanti ujung-ujungnya itu bisa untuk menaikkan ataupun menurunkan inflasi gitu. Jadi bisa membantu inflation targeting gitu dari keempat kebijakan itu gitu. Nah, sekarang yang B, berikut ini adalah 4 jenis instrumen kebijakan moneter non-konvensional. Pertama ada liquidity provision, kedua asset purchases, ketiga forward guidance, dan yang keempat negative interest rates on bank deposits at the central bank. Pada kondisi seperti apa bank sentral harus menggunakan instrumen non-konvensional dan jelaskan keterkaitan masing-masing keempat instrumen di atas dengan independensi bank sentral. Oke. Jadi non-conventional monetary policy itu digunakan saat situasi tidak normal. Misalnya itu krisis finansial. Jadi misalnya tiba-tiba ada krisis apa gitu. Nah, itu adalah situasi-situasi yang genting gitu. Jadi nggak normal gitu. Nah,
krisis financial itu, nah conventional monetary policy itu tidak bisa melakukan tugasnya karena pertama sistem keuangan tertahan. Jadi kalau sistem keuangan tertahan, jadi akhirnya itu nggak bisa mengalokasi modal. Jadi investasi dan ekonomi itu akan turun. Gitu. Jadi perputaran ekonomi akhirnya terhambat karena kan outputnya dari investasi atau ekonomi itu bakal down gitu. Nah kedua adanya negatif shock. Nah, negatif shock itu bisa menyebabkan zero lower bound, di mana bank sentral tidak dapat lagi menurunkan interest rate-nya. Jadi udah nol, jadi udah nggak bisa diturunin lagi, atau zero lower bound. Nah, terus abis itu kita disuruh ngejelasin kebijakan-kebijakan non konvensionalnya, yaitu pertama liquidity provision, yaitu bank sentral menyuntikkan likuiditas ekstra ke pasar. Misalnya pinjaman jangka panjang ke bank digunakan saat kredit macet. Jadi biar biar perputaran ekonomi itu bisa lebih lancar. Jadi akhirnya ditambahin suntikan uh, kredit gitu ke bank gitu. Jadi biar lebih banyak orang bisa perputaran ekonomi bisa jualan lagi gitu-gitu. Jadi akhirnya konsumsi banyak lagi, investasi banyak lagi gitu. Oke, di sini itu independensi berperan um, biar menaikkan kepercayaan tinggi publik gitu. Jadi karena mereka independen, jadi mereka benar-benar murni ingin menstabilitaskan harga tanpa embel-embel tekanan politik lain gitu. Akhirnya kepercayaan tinggi publik itu akan naik gitu. Nah, terus abis itu yang kedua adalah asset purchase, yaitu quantitative easing atau QE. Nah, itu bank sentral membeli aset keuangan dalam jumlah besar, misalnya obligasi pemerintah atau korporasi, untuk menurunkan yield jangka panjang dan mendorong investasi dan konsumsi. Jadi dia itu entah beli obligasi pemerintah atau sebuah korporasi gitu. Jadi biar akhirnya money supply uang beredar kan naik ya. Jadi investasi dan konsumsinya itu akan naik. Jadi intinya akhirnya sama juga sih. Jadi si output growth-nya dari ekonomi itu akan naik gitu. Jadi efeknya itu berakhir sama gitu. Jadi perputaran ekonomi akan oke lagi. Nah, independensi ini berguna. Jadi bank sentral itu bisa memberikan kesan kesan bank sentral mendanai pemerintah itu nggak ada lagi gitu. Jadi benar-benar emang buat beli itu bukan buat untuk mendanai pemerintah atau apa gitu, tapi karena emang dia punya independensi yang kuat, jadi tidak melanggar prinsip prinsip moneter gitu. Jadi makanya dia hubungannya dengan independensi itu gitu. Jadi nggak ada kesan bank sentral itu mendanai pemerintah dengan membeli aset keuangan dalam jumlah besar itu. Tuh. Nah terus yang ketiga ada forward guidance, itu Bank Sentral memberikan panduan eksplisit tentang arah kebijakan moneter di masa depan, in the future, untuk mengelola ekspektasi pasar dan mendorong ekonomi saat ini. Nah, independensi ini menunjukkan bahwa bank sentral itu konsisten dengan ucapannya karena kan dia itu memberikan panduannya untuk masa depan ya, in the future gitu. Apakah benar ada konsistensi dari yang diberikan sekarang dengan yang terjadi nanti di masa depan gitu. Nah, jadi dia harus apa yang dibilang sekarang dan yang diberikan panduan untuk in the future-nya itu dia itu benar-benar independen emang buat kestabilan harga di suatu negara gitu tanpa embel-embel dari tekanan politik itu gitu. Jadi emang independensi itu dibutuhkan oleh bank sentral gitu. Oke, itu untuk yang instrumen kebijakan moneter. Nah, terus ada satu lagi yang negative interest rates on bank deposits at central bank. Nah, bank sentral berarti sesuai namanya ya, negative interest rate berarti mengenakan bunga negatif atas cadangan bank. Jadi penyaluran kredit itu bisa naik gitu. Terjadi saat inflasi sangat rendah atau deflasi. Nah, jadi bunganya itu dikasih negatif gitu. Jadi makanya dia penyaluran kreditnya itu bisa lebih lancar, bisa lebih naik lagi. Jadi lebih banyak. Akhirnya money supply itu akan lebih banyak gitu. Nah,
independensi ini itu membantu masyarakat itu percaya bahwa bank sentral itu mengenakan bunga negatif itu tanpa tekanan politik. Lagi-lagi independensi ini itu bisa meningkatkan kepercayaan publik bahwa memang bank sentral menetapkan bunga ini tuh tanpa paksaan atau ya tanpa pengaruh dari kubu manapun gitu. Jadi emang benar-benar karena keperluan dan itu terjadi saat inflasi sangat rendah atau deflasi. Oke, terus soal yang nomor 3, teori kebijakan moneter dan peranan ekspektasi. Oke, jadi ini soal yang ada kurvanya. Nomor 4 nanti juga soalnya teori. Jadi overall yang ada kurvanya cuma yang nomor 3 ini. Jadi di tengah perekonomian global mengalami turbulensi, risiko geopolitik dapat berdampak pada inflasi di kedua arah melalui jalur penawaran dan permintaan yang mengarah ke kebijakan moneter yang lebih ketat atau lebih longgar tergantung pada kondisi ekonomi. Jika kita asumsikan bahwa risiko geopolitik merupakan temporary supply shock, jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah temporary supply shock-nya, pembuat kebijakan masih dapat mencapai stabilitas harga atau stabilitas aktivitas ekonomi. Oke. Jadi di sini berarti dia terjadi temporary supply shock gitu. Terus yang A1, tunjukkan dan jelaskan dengan menggunakan analisis kurva agregat demand, AD, dan agregat supply, alternatif kebijakan-kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai kedua tujuan tersebut, yaitu price stability atau output stability. Oke. Oke, kita tulis dulu case-nya. Jadi pertama case-nya tadi itu ada risiko geopolitik sehingga menyebabkan temporary supply shock. Nah, dari situ maka karena adanya temporary supply shock, maka agregat supply itu akan turun gitu. Nah, ketika agregat supply turun, maka price akan naik. Jadi ada inflasi atau price instability. Terus kalau price naik, maka Q juga akan turun kan. Jadi akhirnya ada output instability. Jadi ada dua hal di situ masalahnya, dari harga yang nggak stabil dan output juga nggak stabil. Nah, ada 3 kebijakan yang bisa dilakukan, yaitu pertama no policy. Nah, tapi kita harus ingat dulu, ada satu hal yang harus kita ingat juga. Ketika temporary supply shock, itu kita nggak bisa memperbaiki dua hal ini. Jadi inflasi stabil, quantity juga stabil. Itu dalam short run ya. Jadi dalam short run itu kita harus milih mau perbaiki inflasi dulu atau memperbaiki output dulu gitu. Jadi ada trade off di situ. Itu untuk short run-nya gitu. Nah, untuk no policy berarti di sini kan kita tahu tadi ini yang titik AS, kita gambar kayak biasa AS, terus habis itu AD. Nah, terus di sini itu tadi ada temporary supply shock yang step pertama ini. Jadi akhirnya AS ini itu berkurang kan. Jadi dia geser ke kiri, ke AS2 yang merah ini. Tuh. Nah, kan ini tuh nggak ada no policy ya. Jadi ya udah titik kedua itu ya ketika si AS bertemu dengan AD kan. Nah, kita tahu bahwa akhirnya outputnya itu dari YD ini geser ke Y2. Berarti outputnya berkurang kan. Nah, inflasinya itu naik dari ini yang total ke 2 gitu. Jadi yang step 2 temporary increasing inflation and decreasing output ya. Jadi inflasi naik tapi outputnya turun. Nah, terus untuk mengembalikannya itu bisanya di long run. Jadi ketika in the long run kan no policy. Jadi cuma tinggal pemerintah tuh tinggal tunggu waktu aja. Jadi kayak ya udah kalian sabar gitu biar akhirnya turun-turun sendiri gitu. Jadi no policy. Tuh. Nah, di long run ini dia tuh akhirnya stabil sendiri. Jadi AS-nya ini balik lagi ke titik awal, yaitu titik 1. Nah, ini long run agregat supply-nya. Gitu. Jadi inflasi itu akan balik ke titik semula, turun, dan Y-nya itu akan naik. Gitu. Oke. Nah, tapi itu
inflasi dan output itu bakal stabil itu di long run. Tapi kalau di short run nggak bisa. Gitu. Dan kalau no policy ya berarti tadi kan nggak ada perubahan di short run. Jadi ya maksudnya nggak stabil keduanya gitu. Outputnya itu turun, inflasinya naik. Itu no policy. Nah, terus abis itu yang kedua ada policy stabilize inflation in short run. Jadi kan tadi yang aku bilang kita harus trade off antara inflasi atau output. Nah, sekarang kita pilih yang policy yang menstabilkan inflasi gitu. Berarti ya kita outputnya tetap akan turun di short run ya. Kalau di long run udah pasti dia akan balik both of them. Jadi step 1 sama. Jadi kita gambar AS, AD. Nah, karena tadi ada temporary supply shock, akhirnya AS ini berkurang, jadi dia geser ke kiri, ke atas ini, jadi ke AS2. Ini yang step 1. Step ya 1 itu sama kayak tadi. Nah, ini kan ada policy ya, berarti dari step 1 kita ke step 2. Jadi, untuk menstabilkan inflasi, akhirnya kita pakai tightening of monetary policy. Jadi, kebijakan moneter yang ketat gitu. Jadi, kebijakan moneter yang ketat ini itu ngegeser, ini kan dari titik 1 tadi ke titik 2 ya, yang karena ada temporary supply shock, ini step yang pertama. Nah, setelah itu, karena kita mau stabilin inflasi, jadi kita pakai kebijakan moneter yang ketat, tightening of monetary policy, sehingga aggregate demand-nya itu akan turun. Jadi ini geser ke kiri. Gitu. Jadi dari titik 1 ke titik 2, terus ke titik 3. Ini ketemu ADAS yang baru. Nah, kita bisa lihat juga outputnya itu tadi turun, ya kan dari titik yang awal biru ke titik 2 itu turun. Ya, terus abis itu turun lagi. Oke, tapi inflasinya turun. Tadi kan titik 2 inflasinya di 2 nih. Tapi di titik 3 inflasinya balik lagi ke awal, stabil lagi. Nah, berarti ada trade-off kan? Kita bisa memperbaiki inflasinya tuh back to normal, tapi outputnya terus turun gitu. Itu in the short run. But in the long run, AD itu akan balik lagi. Jadi by time, in the long run, AD balik, AS juga akan balik. Gitu. Jadi dia short run aggregate supply curve shift downward, jadi dia balik ke bawah AS-nya. Terus leading policy makers to autonomously is monetary policy to shift the aggregate demand curve back to AD1. Jadi akhirnya dilonggarin kan kebijakan moneternya, jadi dia AD-nya geser ke kanan gitu, balik to normal. Back to normal di titik 1. Ini di long run ya, long run aggregate supply. Jadi di short run itu tetap trade off, mau inflasi dulu apa output, tapi di long run itu tetap akan bisa stabil both of them gitu. Balik lagi di titik 1. Itu, nah terus habis itu kebijakan yang terakhir, ketiga, itu mau menstabilkan ekonomi activity atau outputnya. Berarti kita mau meningkatkan output. Nah, berarti trade off-nya ya inflasinya naik gitu. Itu in the short run. Nah, sama, berarti step pertama selalu sama. Kita karena temporary supply shock sama-sama temporary supply shock ya. Jadi agregat supply udah pasti turun. Jadi akhirnya AS yang biru, AS1 ini geser ke kiri atau yang merah ini AS2. Nah, ini titik 2. Jadi dari 1 yang awalnya di sini terus ke titik 2. Oke. Nah, terus habis itu kita tahu di sini berarti awalnya dia outputnya itu turun, habis itu inflasinya naik. Nah, terus setelah itu si kurva AD ini itu geser ke kanan karena ada monetary policy yang lebih longgar gitu. Jadi karena kita mau menaikkan outputnya gitu, jadi kita pastinya AD-nya harus naikkan biar outputnya naik. Nah itu dengan cara melonggarkan monetary policy gitu. Jadi akhirnya AD-nya itu naik ke kanan.
Jadi ketemulah di titik yang 3 ini, AD sama AS yang baru. Gitu. Jadi dari titik 1 ke titik 2, terus habis itu ke titik 3. Nah, titik 3 ini, Y-nya balik lagi ke awal kan, tapi inflasinya makin naik ke ini, ke titik yang ketiga gitu. Jadi ada trade off di sini. Trade off-nya yaitu inflasinya naik, tapi outputnya bisa stabil lagi. Gitu. Tapi in the long run, balik lagi ke titik 1 gitu. Jadi AD-nya itu bisa balik lagi ke ini AD1, terus AS-nya juga bisa balik lagi ke AS1. Sehingga bisa di titik 1 ini gitu. Jadi bisa stabilize dua-duanya itu di long run-nya. Oke, itu untuk yang A1. Nah, sekarang untuk A2, apakah kebijakan Bank Sentral dapat mencapai kedua tujuan secara bersamaan? Oke. Oh ya, tadi kalau misalnya tadi ditulisin gitu intinya keywordnya adalah yang kurva ini. Jadi untuk kalau mau price stability, kita pakai policy yang monetary konstruktif. Jadi dia itu interest rate-nya itu bisa dinaikin, terus akhirnya aggregate demand-nya, salah satu contohnya ya dengan interest rate itu dinaikin, terus aggregate demand-nya akhirnya turun, inflasi itu akan turun. Gitu. Tapi ya tadi trade-off-nya adalah output-nya turun, jadi ada resesi atau ya trade-off itu. Nah, terus kalau misalnya mau output stability, berarti kita pakai monetary expansive. Contohnya kita bisa nurunin interest rate sehingga agregat demand naik, quantity naik, tapi ya trade off-nya inflasinya akan naik gitu. Jadi pasti di short run itu akan ada trade off, tapi it depends on tekanan inflasi atau penurunan outputnya berapa. Jadi mau trade off inflasi atau trade off output itu tergantung besaran yang mana gitu. Jadi kita mau prioritasin yang mana gitu. Our priority itu yang inflasi apa yang output kayak gitu. Oke, nah terus yang kedua, apakah kebijakan bank sentral dapat mencapai kedua tujuan bersama? Nah, tadi ini relate ke A1 ya, nggak bisa. Jadi di short run itu tetap selalu ada trade-off gitu. Jadi nggak bisa price stability sama output stability in the same time. Tapi mau apa dulu nih gitu, yang paling urgent yang mana dulu? Gitu. Nah, di long run baru bisa price stability sama output stability. Gitu. Terus yang B, peranan ekspektasi dalam literatur ekonomi moneter itu dia selalu dikaitkan dengan artikel dari Robert Lucas tahun 1976 yang berjudul Econometric Policy Evaluation Critic. Nah, di situ tuh ada 3 poin yang disampaikan. Ini dari literaturnya. Jadi pertama itu model ekonometrik yang tidak memasukkan ekspektasi rasional, mengabaikan ekspektasi yang berubah, sehingga tidak dapat diandalkan untuk mengevaluasi opsi kebijakan. Nah, yang kedua, Lukas kritik itu menunjukkan tidak hanya bahwa model ekonometrik konvensional itu tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, tetapi juga bahwa ekspektasi publik tentang suatu kebijakan akan mempengaruhi respon terhadap kebijakan tersebut. Nah, yang ketiga, membutuhkan model kebijakan baru yang mencerminkan teori ekspektasi rasional atau uh, rational expectation theory. Oke, nah ini lebih ke teori ya. Jadi intinya tuh dia tuh mau nge-highlight kalau misalnya dalam model ekonomi itu, jadi sebenarnya kalau kalian ini kan tiga lumayan panjang, tapi intinya adalah model ekonomi. Lukas tuh mau bilang kalau model ekonomi itu tidak bisa diandalkan untuk mengevaluasi kebijakan jika model tersebut dibangun tanpa mempertimbangkan bahwa apa ya, kayak orang yang ada dalam ekonomi, kayak agen-agen ekonomi itu akan mengubah perilaku mereka ketika kebijakan itu berubah gitu. Jadi tetap harus mempertimbangkan itu gitu. Jadi mempertimbangkan bahwa akan ada perubahan sikap seseorang, perubahan perilaku ketika kebijakan itu berubah gitu. Oke, lanjut ke yang B2.
Jelaskan dan berikan contoh beberapa konsep berikut ini terkait dengan efektivitas kebijakan moneter, yaitu policy rule, policy discretion, terus ada time inconsistency, dan credibility. Oh iya, ini yang contohnya, oh iya, yang B1 itu disuruh contoh juga. Misal contohnya, um, misal pemerintah itu ngandelin kalau Izek, benar-benar Izek kayak ngandelin bahwa secara historis gitu ya, kalau misalnya suku bunga itu turun 1%, itu maka investasi naik 3% gitu. Itu udah kayak, udah itu paten gitu, strict to that point gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya uh, yang dikatakan Lukas itu gitu, pelaku ekonomi bisa tahu kebijakan sementara, nah maka pasti reaksinya nggak akan sama gitu. Maksudnya nggak exactly sebenarnya ketika bunga turun 1% itu pasti investasi naik gitu 3% gitu. Tapi ya itu bisa berubah-ubah gitu karena ya orang itu akan bereaksi nggak sama, tidak akan bereaksi sama gitu. Bisa aja mungkin menahan investasi gitu karena ya kan banyak hal ya yang berpengaruh gitu. Jadi apalagi investasi kan suatu uh, karena ketidakpastian gitu. Jadi akhirnya orang pun bersikapnya beda-beda gitu. Jadi itu suatu hal yang nggak efektif. Jadi atau model ekonomi atau kebijakan seperti itu yang kayak udah pasti exact kayak suku bunga kalau naik 1% pasti investasi naik 3%. Nah itu udah nggak bisa lagi karena banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu gitu yang akan bisa berubah gitu. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, terus yang B2, jelaskan dan berikan contoh beberapa konsep yang tadi ada policy rule, policy discretion, terus ada time inconsistency dan credibility. Oke, pertama di policy rule. Jadi policy rule itu policy yang sesuai aturan tetap dan predicted. Jadi dia itu menjalankan kebijakan itu ya sesuai dengan aturan yang tetap dan diprediksi gitu. Jadi kalau udah bisa diprediksi itu, jadi aturannya itu bisa diprediksi. Jadi tetap kayak gitu dan bisa diprediksi nantinya akan gimana gitu. Nah, ini dia itu bisa menaikkan kredibilitas dan ekspektasi stabil karena kan bisa diprediksi ya dan tetap konstan kayak gitu gitu. Jadi makanya kredibilitasnya bisa naik juga. Nah, tapi dia itu kurang fleksibel saat terjadi krisis. Kenapa ya? Karena dia tuh stagnan aturannya ya itu gitu, nggak bisa berubah gitu. Jadi nggak bisa dipakai saat terjadi krisis. Contohnya ketika Bank Sentral menaikkan interest rate 0,5% untuk setiap 1% kenaikan inflasi. Berarti kayak exact harus kayak gini gitu. Jadi dan ini nggak bisa kalau krisis kan pasti kadang situasinya nggak menentu gitu kan gitu. Jadi ya itu nggak bisa dipakai saat krisis karena harus fleksibel atau menyesuaikan. Nah yang kedua ada policy discretion. Oke, jadi di sini itu Bank Sentral bebas menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi saat itu. Oke, sorry ya guys kalau agak kedengeran azan Isya. Oke, Bank Sentral bisa fleksibel dan responsif, tapi bisa menciptakan ketidakpastian ekspektasi, apalagi jika tidak konsisten. Jadi ini tuh bisa menyesuaikan kebijakan sesuai kondisinya. Jadi misal saat krisis ya itu bisa disesuaikan. Oh harusnya besarannya segini gitu, nggak exact segitu gitu. Jadi oke-nya dia bisa fleksibel dan responsif terhadap kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Tapi di lain sisi itu juga bisa menciptakan ketidakpastian ekspektasi karena kan orang jadi nggak bisa nanti Bank Sentral ini nih segini nih ya karena kan ya itu tadi dia itu menyesuaikan kondisi tergantung kondisi yang kedepannya tuh akan seperti apa gitu apalagi kalau nggak ada konsistensi itu contohnya interest rate turun saat COVID-19 kan nggak ada yang predik ya misal di 2018 wah pas 2019 2020 COVID gitu kan nggak bisa diprediksi kayak gitu jadi kayak ya udah akhirnya harus ada policy discretion ini tuh yang bisa menyesuaikan dengan keadaan COVID-19. Terus yang ketiga ada time inconsistency, di mana kebijakan sekarang optimal, tapi bisa jadi tidak optimal di masa depan gitu. Jadi um, tergantung waktu juga gitu kan, karena kan setiap waktu itu ada perkembangan yang berbeda-beda gitu. Uh,
sekarang itu mungkin gede gitu, atau sekarang mungkin itu sangat berpengaruh, tapi akibat perkembangan teknologi kebijakan itu udah biasa aja, harus lebih diimprove kayak gitu. Oke. Nah, ini itu bisa mendorong pertumbuhan, tapi juga bisa pelaku ekonomi itu bisa nggak percaya juga gitu, karena ya ketid apa nggak sama gitu kan pengaruhnya gitu. Jadi misalnya di sekarang itu contohnya inflasi itu bisa ditekan dengan angka segitu gitu, tapi in the future ternyata angka segitu tuh nggak berpengaruh sama sekali gitu, malah mengakibatkan turun gitu. Jadi akhirnya inflasinya tetap tinggi gitu. Akhirnya ya udah orang-orang jadi nggak percaya gitu. Nah terus yang terakhir ada um, credibility. Jadi itu tingkat kepercayaan publik pada bank sentral akan kekonsistensinya bank sentral ini gitu. Jadi apakah kebijakan-kebijakan bank sentral itu lebih efektif gitu. Nah, itu pasti mempengaruhi kepercayaan. Kalau misalnya bisa lebih efektif, pasti kredibilitinya akan naik. Gitu. Misalnya, bank sentral satu negara ini punya track record selama kurang lebih 5-10 tahun ini tuh bisa mengontrol inflasi dengan baik gitu. Maka orang pasti percaya sama bank sentralnya gitu. Orang negara tersebut akan percaya, oh bank sentral kita bekerja dengan baik gitu. Jadi ekspektasinya inflasi akan tetap rendah time by time gitu. Meski ada uh, apa shock atau krisis dan lain-lain. Oke, itu untuk nomor 3. Nah, sekarang nomor terakhir, yaitu nomor 4, tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui beberapa jalur. Jadi, melalui beberapa transmisi. Jadi, yang pertama, yang A, tanpa menjelaskan secara detail, satu persatu disebutkan jalur-jalur mekanisme tersebut. Jadi yang pertama ada traditional interest rate channels, terus yang kedua ada other asset price channels, itu dibagi lagi, exchange rate effect on net export, terus ada Tobin's Q theory, terus ada wealth effect, terus yang ketiga ada credit view, itu ada beberapa cara, jadi ada bank lending channel, terus ada balance sheet channel, terus ada cash flow channel, unanticipated price level, terus yang terakhir household liquidity effects. Nah ini tuh ada di buku semua, jadi udah dijelasin juga, tapi kan ini nggak dijelasin karena emang banyak banget ya. Jadi dia cuma nyebutin aja, jadi kalian bisa baca dan rangkum dari situ untuk for each teori. Jadi ini lumayan banyak ya mekanisme atau cara-cara channelsnya gitu. Gitu paling kalau nanti kan nggak ada cheat sheet ya harusnya seingatku. Jadi kalian apalin aja keywordnya, kalau mungkin bisa aja keluar gitu ya. Untuk kalau ini kan cuma nyebutin enaknya pas di tahun ini. Nah kalau mungkin nanti harus jelasin, kayak kalian apalin keyword-keyword dari each mekanisme gitu, each caranya, jadi kalian bisa tahu gitu keywordnya apa aja tanpa kayak ngafalin for a whole of things dari beberapa jalur itu gitu. Nah, terus sekarang yang B. Pemenang hadiah Nobel Franco Modigliani menemukan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter yang paling penting melibatkan pengeluaran konsumen. Oke, berarti ini yang effect on konsumennya. Jelaskan bagaimana setidaknya 2 dari jalur mekanisme ini bekerja. Ini ada miskin. Jadi emang semua ini itu materinya dari miskin gitu. Jadi kalau kalian ada waktu untuk baca, better to read di bukunya, atau ya kalian bikin rangkuman dari situ gitu. Nah terus yang pertama itu ada jalur suku bunga, itu interest rate channel, itu dia bisa menaikkan konsumsi. Jadi ada 2 jalur yang bisa menaikkan konsumsi. Jadi kan semua jalur ini berakhir dengan output itu naik kan, agregat demand-nya itu naik gitu. Jadi semua jalur inilah gitu. Tapi yang melalui konsumsi itu ada 2 ini. Itu pertama ada jalur suku bunga atau interest rate channel. Jadi ketika bank sentral itu dia menurunkan interest rate-nya, maka bunga pinjaman dan bunga tabungan itu kan akan turun. Akhirnya orang nggak mau nabung kan, gitu. Savingnya turun. Akhirnya ya orang
mending uangnya dibawa aja gitu, dikonsumsiin aja gitu. Akhirnya konsumsi itu akan naik. Nah, kalau konsumsi naik, maka total dari output atau aggregate demand-nya itu akan naik gitu. Oke. Nah, terus habis itu yang kedua itu yang wealth effect. Jadi interest rate bank sentral itu nurunin interest rate, maka saham dan properti itu akan naik. Jadi orang-orang tuh cenderung kayak merasa lebih kaya atau daya belinya itu lebih naik gitu. Karena kan saham dan properti yang mereka punya itu harganya naik gitu. Jadi akhirnya mereka ngerasa wah, banyak uang gitu. Akhirnya mereka konsumsi lebih gitu. Jadi C-nya naik, nah, kalau C naik pasti outputnya akan naik gitu. Jadi YAD-nya ini akan naik, aggregate demand-nya. Oke. Terus yang terakhir, jelaskan cukup masing-masing satu jalur saja bagaimana ekspektasi inflasi dan ekspektasi depresiasi mempengaruhi jalur mekanisme transmisi. Oke, jadi yang ekspektasi inflasi dulu. Jadi, misalnya ada expectation of future inflasinya itu naik. Jadi, ekspektasi seorang kalau di masa depan tuh inflasi akan naik nih, gitu. Maka ini investasi sekarang sama konsumsi sekarang tuh akan naik. Kayak akhirnya kayak mereka apa sih cemas sendiri gitu, mending beli sekarang aja daripada misal bulan depan naik gitu. Pasti harganya akan naik nih barang-barang gitu. Akhirnya mereka berinvestasi dan mengkonsumsikan uangnya itu sekarang gitu. Nah, akhirnya hal ini memperkuat efek kebijakan ekspansi terhadap agregat demand. Kalau ini naik, maka agregat demand juga akan naik kan? Tuh. Kayak. Nah, terus misal contohnya di sini interest rate itu jadi turun gitu. Karena kan kalau ini kan salah satunya itu dari interest rate yang turun itu kan. Jadi ini kan salah satu transmisi juga kan yang di suku bunga tadi gitu, yang menurunkan suku bunga. Jadi dia bisa naikin si C itu gitu. Nah, terus habis itu ekspektasi depresiasi atau nilai tukar. Jadi pelaku pasar itu berharap akan adanya uh, depresiasi gitu, hope for depresiasi ini. Akhirnya dia convert mata uang ke mata uang asing. Jadi convert. Jadi apa? Nukerin uangnya ke mata uang asing. Akhirnya depresiasinya itu naik. Nah, setelah depresiasi naik, maka barang impor itu akan lebih mahal. Terus ekspor lebih kompetitif. Nah, akhirnya net ekspor akan naik kan. Kalau ekspor kompetitif, terus impornya lebih mahal, akhirnya ya orang nggak beli si impor ini gitu karena impor mahal tapi ekspornya jadi lebih tinggi gitu akhirnya net ekspornya naik. Nah kalau net ekspor naik maka aggregate demand akan naik gitu karena kan net ekspor itu salah satu output dari salah satu hal yang pengaruh Y kan gitu. Nah maka aggregate demand itu atau YAD atau AD ini akan naik gitu. Nah, itu mungkin guys dari soal UAS Ekonomi Moneter tahun 2023-2024. Semoga bisa membantu untuk UAS kalian. Sorry kalau mungkin ada yang belibet atau dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya.